إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Para ulama menegaskan, di antaranya juga Imam Asy-Syaukani, lunturnya keagamaan satu umat, kaum, ditandai di antara tanda yang paling mencolok adalah cinta tempat-tempat keramat, tempat-tempat kuburan rame, dan benda-benda bertuah itu menjadi kebanggaan. Kenapa kita cari kebahagiaan di lorong-lorong, kuncup-kuncup, dan juga di beberapa sarehan atau pekuburan yang dinyatakan kuburan keramat. Bahkan kalau kita mau keliling ke semua daerah, Pak, ada tempat keramatan yang diatasnamakan wisata rohani. Kesyirikan yang terang-terangan, kekufuran dipamerkan, dan yang lebih mengenaskan, Pak, orang sebanyak itu tidak ada satu lampu pun di kuburan. Wisata rohani. Hampir semua yang datang ke sana berkeyakinan siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari kesimpulan tadi, cima dan pengakuan betapa umat ini sudah jauh dari Allah, jauh dari ilmu yang sahih, jauh dari keimanan. Mereka sudah bergantung kepada hal-hal yang sangat tidak bermanfaat, la yanfa' wa la yadur. Bahkan di antara mereka rumah tangganya diterpa berbagai macam masalah, keliling ke kuburan. Di antara mereka dagangannya bangkrut, datang konsultasi kepada dukun. Pekerjaannya kurang begitu lancar, naik pangkatnya, konsultasinya ke dukun. Bahkan hadirin sekalian, kalau kita lihat satu orang itu Masya Allah jimat di badannya itu puluhan. Alasannya katanya untuk memperlancar hidup, untuk supaya hidup lebih bagus, nasibnya lebih mujur, dan kondisinya lebih bahagia. Subhanallah. Mana sekarang Al-Quran yang Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Telah saya turunkan dari Al-Quran ini sebagai penyembuh dan juga hudan wa rahmatun lil mu'minin. Mana sekarang inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan pada jalan yang lurus. Pak, Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan man amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia beriman, maka akan saya berikan penghidupan yang bagus, yang thayyib, yang bahagia. Kenapa kita cari kebahagiaan di lorong-lorong, kuncup-kuncup, dan juga di beberapa sarehan atau pekuburan yang dinyatakan kuburan keramat? Bahkan maaf, hari-hari ini Jawa Tengah sedang heboh karena berita ini sudah lama diekspos secara nasional, tapi tidak ada perubahan sampai masuk ke media internasional. Di mana di Jawa Tengah ada kuburan Kiai Samudro, tepatnya di Gunung Kemukus di daerah Sragen. Tamunya Pak tidak tanggung-tanggung. Yang menziarahi ketika hari baiknya menurut kuburan itu sampai menyentuh angka 500.000 orang. 500.000. Jadi kalau tamu 250, 300.000 itu biasa tiap hari. Dan sama juga ada yang terkenal tapi di bawahnya Gunung Kemukus, kalau kita ke Karanganyar juga menemukan kuburan Kiai Bala. Di sana namanya balaan, berarti banyak bala dan musibah. Itu hadirin sekalian, Masya Allah, pengunjung ramai padat. Dan saya awalnya ke sana tidak yakin kalau ramai. Saya ke sana datang 3 kali. Membawa tamu salah satu syekh dari Saudi. Keduanya untuk dialog sama juru kuncinya. Ketiganya membawa wartawan dari Timur Tengah untuk meliput kesyirikan di Indonesia. Saya bawa ke sana. Jam 4:30 saya sampai di sana. Nggak ada orang kecuali 1-2 sama juru kuncinya, ketemu lagi. Ya, ketemu sama saya mangkel banget.
Oh, ini yang kemarin ya. mau apa lo? Itu kan gitu. Tenang aja Pak. Bapak dari Gresik, saya Lamongan, podo. Dari Gresik, saya kan terakhirnya dialog. Sampean pulang ke Gresik, membesarkan masjid lebih mulia daripada antum di sini. Ngapain sekarang bantu hal-hal ini? Udah nanti jangan marah dia. Itu dialog sama Syekh Saudi, kadang-kadang dia sekali-kali memberi penjelasan. Saya juga memberi penjelasan. Akhirnya terakhirnya ke sana nih, yang kemarin datang nih. Itu. Akhirnya kita masuk sampai nunggu maghrib. Ya, kita keluar sebentar untuk sholat jamak takhir. Di situ ada masjidnya, tapi kita keluar jauh. Ya. Akhirnya setelah maghrib sudah mulai banyak. Kaget saya. Semakin banyak isya. Setelah isya, anehnya Pak, orang sebanyak itu tidak ada satu lampu pun di kuburan. Dan di dua kuburan itu yang bikin kita nyesek apa Pak? Kesyirikan yang terang-terangan, kekufuran dipamerkan. Dan yang lebih mengenaskan Pak, hampir semua yang datang ke sana berkeyakinan siapa yang pengen cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan. Dan saya buktikan sendiri. Bukan maksudnya buktikan. Maksudnya saya melihat sendiri, jangan salah tafsir ya antum ini. Ini awas ini ya. Ini bahaya ini ucapan ini ternyata ya. Setelah jam 8:30 action kamera. Wartawan, action kamera. Set, Masya Allah, betul Bu, Pak. Nauzubillah. Orang melakukan hubungan itu dan saya sejak sore udah curiga. Dan ketika ketemu yang pertama, kedua, ketiga itu ada rumah-rumah bedeng kecil. Keluar perempuan yang aneh-aneh. Oh, ini pelacurnya kayaknya. Ternyata betul, mereka adalah pelarian dari pelacur di Alkit, alun kidul dulu kan ada silir, ya, dihilangkan bubar ke sana, sebagian ke Kemukus. Subhanallah, itu setelah kamera kita nyalakan, waduh pada berlari berhamburan, ada yang ke sungai, nyungseng. Aduh, kasihan. Subhanallah, betul Pak. Itu fakta. Nah, ana ke Gunung Kemukus belum sempat, ya. Dan di sana di berita-berita itu saya baca pemasukan kecamatan aja per tahun itu 425 juta dari retribusinya aja. Memang laris. Nah kemarin Bapak ada yang dengar nggak rame-rame di media? Ya, seperti itu. Dan ini hadirin sekalian tidak menimpa hanya satu, ini hanyalah gunung es yang ada di lautan pucuknya yang ketahuan. Bahkan kalau kita mau keliling ke semua daerah Pak, ada tempat keramatan yang diatasnamakan wisata rohani. Bahkan ada kadang-kadang di suatu tempat perpaduan, semua agama ada di situ. Saya ke Lombok ada Gua Maria, di sampingnya atas gunung di dekat pantai Senggigi ya, itu ada juga keramatan besar, bahkan dibesarkan begitu mewah. Begitu juga di daerah manapun. Dan ini menandakan lunturnya keimanan. Pak, para ulama menegaskan, di antaranya juga Imam Asy-Syaukani, lunturnya keagamaan satu umat, kaum, ditandai di antara tanda yang paling mencolok adalah cinta tempat-tempat keramat, tempat-tempat kuburan rame, dan benda-benda bertuah itu menjadi kebanggaan. Subhanallah, betul. Antum lihat saja, saat keagamaan suatu masyarakat itu luntur, kuburan rame, benda bertuah menjadi kebanggaan, dan jimat-jimat itu menjadi andalan. Dan berbeda dengan mereka yang keagamaannya kuat. Antum lihat saja Mekah, Madinah, mereka-mereka yang mengerti akidah, apalagi dunianya ilmiah seperti kampus-kampus, ya. Walaupun maaf, banyak orang-orang insan kampus yang S1, S2 juga terjerembab ke dalam dunia khurafat tersebut. Bahkan ketika saat ke sana, saya mewawancarai salah satu tamu yang datang ke Kiai Bala itu S1.
S1 jurusan MIPA lagi. Subhanallah. Mas, kok sampai ke sini gimana matematiknya? Itu bingung dia. Ya, coba bayangkan. Kita tanya satu persatu ya, kita tanya tukang doanya. Kalau juru kuncinya sudah mangkal dulu sama saya, nggak mau diwawancarai lagi dia. Itu nggak mau. Terus semua tamu-tamu, masya Allah. Sebelum masuk datang tawaf dulu 7 kali ke kubur itu Pak. Nah, jadi kuburan Kiai Mbala itu dibikinkan rumah ya segi 4 kan bentuknya, itu tawaf dulu. Baru setelah itu masuk disambut oleh tukang doanya. Ya. Setelah berdoa semua baru minta hajat, baca terserah tahlilan, yasinan kalau orang non muslim sesuai dengan keyakinannya. Dan semua agama ada di situ. Ya, karena Mbah Bala ini diyakini sebagai punggawa kerajaan Mojopahit yang mati di situ, begitu juga Ki Samudro. Ini sebenarnya itu. Dengan demikian mereka juga melariskan kuburan itu dengan hadis palsu, idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau sekarang sudah kamu terpentok menghadapi masalah, maka datanglah ke kuburan. Sehingga cukup ngenes Pak, saya kan lagi menulis Wali Songo, itu saya harus survei juga kan. Jadi menulis data tulis, data lisan, data arkeologi. Saya datang ke kuburan Sunan Bonang, ya. Saya datang ketika itu bukan datang karena sambil tablek, saya minta ikhwan-ikhwan untuk mampir, ya. Saya datang kurang lebih jam 11:30, ya. 11:30 saya disambut oleh juru kuncinya. Rokoknya nggak putus Pak. Aduh, mana tersengah-sengah. Aduh, terus saya tanya, Pak, ini kuburannya siapa Pak sebenarnya? Karena Sunan Bonang itu kuburannya juga ada di Madura, ada juga di sini, ada juga di Demak. Yang benar mana? Semuanya benar Pak. Loh. Aduh, kalau begini saya nulis sejarah bisa repot ini Pak. Itu kan gitu. Itu Pak. Semua benar Pak. Jadi gini loh Pak. Jadi dulu Sunan Bonang itu lagi bertandan untuk dakwah ke Madura, akhirnya mati di sana. Setelah itu diminta sama murid-muridnya Tuban, nggak boleh rebutan. Akhirnya jenazahnya itu dicuri sama murid-murid yang dari Tuban. Ternyata sudah diusung ke Tuban, di sana tetap masih ada jenazahnya Sunan Bonang. Itu. Ternyata muncul juga di Demak. Jadi ngubur sehari 3 jenazah. Itu enggak heran Pak. Yang lebih hebat lagi ada kuburan 9 orangnya satu. Yaitu di Sunan Ampel namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh itu adalah orang yang dikenal punya karomah tukang sapu masjid Ampel. Dan tukang sapunya Mbah Ampel paling bagus. Nah, ketika Mbah Soleh itu mati, maka Mbah Ampel itu ngeluh, coba ini masjid setelah Mbah Soleh mati ini rungsep kotor. Coba kalau Mbah Soleh ini masih hidup, nggak begini nih masjid. Tiba-tiba Mbah Soleh nongol dari ini, imaman kayak begini, uncul, datang. Loh Mbah Soleh hidup. Ya wes, Mbah Soleh sapu ini semua. Nggak selang lama mati lagi. Terus kemudian Mbah Ampel ngeluh lagi. Coba kalau Mbah Soleh masih hidup, masjid ini nggak kotor seperti ini, hidup lagi. Sampai begitu itu 9 kali Pak. Dan anehnya sampai hari ini masih ada 9 itu. Dan pernah diadakan penelitian arkeologi, ternyata yang ada isinya cuma 1. Nah itu. Tapi anehnya hurufat ini dipertahankan kayak sudah mengingkari logika dan fakta realita. Contoh aja Pak, kecil. Ya. Hal-hal yang seperti ini kan makanya saya awalnya ragu-ragu menulis tentang sejarah Wali Songo ini. Karena pertama iya ya ada cerita itu. Nah awalnya saya diajak seminar di Novotel. Ketika itu yang membuka Pak Jokowi ketika jadi wali kota.
Setelah itu saya lawan pembicaraan saya ada Profesor Dr. Hasanus Simon, penulis misteri Siti Jenar, yang satunya Dr. Suyatno, ahli sejarah UNS. Dia bercerita tentang sejarah, saya bercerita tentang penguatan dinnya, agamanya aja. Kok enak juga ya sejarah ini. Masa profesor doktor dua-duanya ini ngibul semua, bohong semua, nggak mungkin deh. Apalagi setelah baca bukunya, ternyata setelah adanya buku tulisan Sunan Bonang asli, itu di Museum Ferrara Italia, dengan daun lontar atau rontal, bahasanya Kawi Jawa, sudah aus, ya. Tertuliskan di situ karya Sunan Bonang yang lebih hebat lagi hadirin sekalian, tulisan-tulisan itu rujukan daftar pustakanya sudah pakai bahasa Arab semuanya. Oh, berarti Sunan Bonang ini sudah kenal kitab-kitab ini. Walaupun kitab-kitab sufi ya, seperti Qutul Qulub, Abu Maki, itu terus Ihya Ulumuddin, itu rujukannya. Akhirnya buku itu dicari penerjemahnya di Indonesia. Jadi petugas Museum Ferrara nyari keliling dari Jawa semua, diuplek-uplek, nggak nemu orang Jawa yang bisa nerjemahkan. Ini namanya Jawa hilang Jawa nih, nggak bisa. Akhirnya dikopi itu karya tulis masih berupa daun rontal atau lontar sama ke Museum Leiden Belanda. Barangkali di Belanda bisa menerjemahkan. Akhirnya nemu Pak Profesor Dr. Drewes, ahli sastra Kawi Jawa. Diterjemahkanlah ke dalam bahasa Belanda dan Inggris. Akhirnya tahun 2002 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asnan Wahyudi SAG. Ini lagi saya cari aslinya itu nggak nemu. Saya nemunya penukilan yang kedua, jadi sudah rujukan sekunder bukan primer. Padahal penulisan yang bagus itu mendapatkan primer. Akhirnya di Nisalian diterjemahkan, ternyata itu kitab memuat hasil sarasehan wali 8. Bukan wali 9 karena absen 1, yang menegaskan, yang mengupas, yang membahas muktamar tersebut tentang ma'rifatnya Siti Jenar dan putusan sikap para wali terhadap akidah keyakinan Siti Jenar yang akhirnya diputuskan Siti Jenar harus dihukum mati. Setelah itu dia menjelaskan dengan begitu detail ajaran Wali Songo. Masya Allah Pak, yang menarik buat saya adalah orang kafir itu ialah hal-hal yang menyebabkan orang itu keluar kafir dari Islam apa? Ternyata semuanya mengambil dari Nawaqidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nggak ngerti orang-orang yang pencinta Wali Songo. Dan ternyata Masya Allah wali yang paling tegas sikapnya terhadap bid'ah adalah Sunan Ampel. Karena memang dari Arab. Campa, yang tadi malam saya jelaskan, Campa itu adalah Vietnam yang sekarang sosialis. Dulu 90% mayoritas umat Islam, bahkan kerajaannya kerajaan Islam. Sekarang tinggal 1%. Itu pun kalau Bapak cek keagamaannya ngenes Pak. Sholat aja nggak lengkap, 1%-nya itu. Mereka hanyut dalam sistem. Karena gimana bisa baik? Sholat susah, ngaji nggak ada, nggak boleh. Sosialis. Itu. Ini fakta. Sampai Ponari itu kecapean Pak, pingsan dia. Akhirnya diopname di rumah sakit. Lucu kan? Kok nggak mikir Ponari aja yang sakit akhirnya masuk ke rumah sakit. Ini yang terjadi. Makanya saya sering katakan orang itu kalau datang ke dunia klinik itu otaknya dititipin sama tetangganya. Sehingga hadirin sekalian, yang paling laku kalau bisa ke kampung itu bawa ajaran bagaimana daun waru digosok jadi dolar. Nah itu laku, laris. Makanya nggak aneh banyak orang yang tertipu. Coba bayangkan Pak, saya pernah dakwah ke pelosok Palembang.
Di sana ada cerita lagi nunggu cairnya rekening Wali Songo yang tersimpan di Swiss. Subhanallah. Ketahuilah, sampai pun urusan niat masyiah dalam hati kita, rencana adanya niat itu juga bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki agar muncul niat dalam hati kita. Mengharamkan kepada mereka seluruh yang buruk, alif dan lam. Tidak ada yang buruk yang belum diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah penting yang wajib dipahami oleh kaum muslimin di dalam agama mereka. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Perintah Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا